Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang interpretasi citra. Nah, apa itu interpretasi citra? Jadi ini nanti kalau kalian mengerjakan PTS ya, ini clue-nya. Eh, untuk soal esainya adalah kalian diminta untuk menginterpretasi citra. Jadi harus video ini harus ditonton biar bisa mengerjakan soal esai PTS nanti. Ya, interpretasi citra itu adalah kegiatan menafsir, mengkaji, mengidentifikasi, dan mengenali objek pada citra. Selanjutnya, menilai arti penting dari objek tersebut. Nah, kalau yang video sebelumnya, Ustaz menjelaskan tentang citra penginderaan jauh ya, bagaimana citra itu kemudian bisa terbentuk dan menjadi sebuah produk. Nah, sekarang setelah ada citranya, bagaimana kita mengenali objeknya, yaitu dengan menggunakan interpretasi citra. Ada dua interpretasi. Yang pertama adalah interpretasi digital. Interpretasi digital itu menggunakan komputer. Ya, biasanya objeknya tidak begitu kelihatan tak mata gitu ya. Makanya menggunakan komputer. Digital di apa namanya? Pakai angka-angka gitu nanti ketahuan oh ini objeknya misalnya kebun, oh ini objeknya sawah seperti itu. Nah, yang kedua adalah interpretasi visual. Interpretasi visual ini adalah interpretasi yang menggunakan mata secara langsung ya, ini manual gitu. Dan objeknya biasanya bisa kelihatan, oh ini apa sih, tapi tetap perlu diinterpretasi ya. Nah, untuk soal esai nanti kalian ditugaskan untuk melakukan interpretasi visual atau manual. Nah, untuk interpretasi visual ini menggunakan unsur interpretasi yang di video ini akan Ustazah jelaskan. Apa itu unsur interpretasi? Jadi unsur interpretasi itu ada 8 atau 9 ya nanti ya. Nah, itu adalah unsur-unsur yang dipakai untuk mengidentifikasi suatu objek pada citra penginderaan jauh. Unsur yang pertama adalah menggunakan rona dan warna. Nah, kalau citra yang kita gunakan menggunakan pada waktu perekaman ya, sensornya menggunakan spektrum tampak, maka kita menggunakan rona dan warna untuk mengidentifikasi objek tersebut. Contohnya ya, di foto ini adalah foto udara hitam putih, pankromatik hitam putih di pantai ya, ini udah ketahuan ini laut, ini daratan, ya ini berarti pantai. Nah, kita bisa menggunakan rona ya. Kalau rona fotonya hitam putih. Jadi kalau foto hitam putih pakai rona, ronanya gelap atau terang gitu ya. Misalnya di sebelah ini ronanya terang, yang warna putih ini ya, ronanya terang. Ini adalah identifikasinya adalah pasir misalnya. Kalau warna itu berarti yang kita pakai adalah citranya berwarna gitu ya. Jadi sesuai dengan warnanya. Ini warnanya apa sih? Jadi objeknya ini warnanya apa gitu ya. Kalau misalnya ini Ustazah perlihatkan ya. Ini Ustazah dari Google Maps. Misalnya ini warnanya apa ini objeknya? Warnanya hijau. Nah, kalau warnanya hijau ini kira-kira apa? Kita kan belum bisa mendeteksi, kadang belum bisa mengidentifikasi hanya menggunakan satu unsur. Maka lebih baiknya gitu ya, identifikasi objek pada citra itu menggunakan 8 atau 9 unsur yang nanti akan Ustazah jelaskan. Nah, ini baru unsur pertama yaitu warna. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah ukuran. Ya, ukuran ini nanti bisa dihitung ya. Biasanya menggunakan penggaris ya. Ukurannya berapa sih? Misalnya ini 1 cm kali 3. Nah, ukuran ini efektif ya untuk mengidentifikasi misalnya lapangan gitu ya. Lapangan itu kan ada ukuran pastinya. Nah, di situ untuk menentukan itu lapangan apa sih? Biasanya menggunakan unsur ukuran ini untuk mengidentifikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk ya. Bentuk ini bisa macam-macam. Kalau di foto yang saya sertakan, misalnya ini bentuknya kerucut misalnya. Kalau kita lihat ya, dari atas ini bentuknya kerucut. Nah, ini identifikasinya objeknya apa ini? Misalnya ini vulkan atau gunung api. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya, oh ini bentuknya apa? Kotak gitu ya. Ini bentuknya kotak. Ini bentuknya kotak. Apa kira-kira ini? Gedung misalnya. Ya, jadi dilihat bentuknya seperti apa. Kemudian unsur yang selanjutnya, sebentar.
Unsur yang selanjutnya adalah bayangan. Bayangan ini untuk mengidentifikasi objek yang dia punya ketinggian, misalnya yang ini ya. Ini kan ada bayangannya yang warnanya hitam, agak hitam ini ya. Ini adalah identifikasinya, ini Tugu Monas, berarti dia tinggi gitu ya. Kemudian kalau gedung bertingkat, nah ini kan kelihatan banget ya ada bayangannya. Oh, ini gedungnya bertingkat karena ada bayangannya. Jadi nanti kalau kalian mengidentifikasi objek, terus di unsur bayangan, kalian lihat di objek tersebut ada bayangannya atau tidak. Kalau ada seperti ini, ditulis di situ ada gitu ya. Jadi di bayangannya itu ada bayangannya gitu. Kalau misalnya nggak ada, ya berarti nggak ada, tulis saja tidak ada. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah pola. Pola itu susunan atau konfigurasi ke ruangan. Jadi kalau kita lihat objeknya di citra penginderaan jauh, itu polanya seperti apa? Ini contohnya ya. Ini adalah objek, ini danau, terus ada sungainya. Nah, pola sungainya seperti apa ini? Apa dendritik, apa rektangular? Ini contoh di dendritik ya. Pola sungainya ini dendritik gitu. Ini polanya teratur atau tidak. Kalau seperti ini ya tidak teratur ya. Ini contoh lain dari pola. Ini beda ya dengan yang tadi ya. Ini sama-sama sungai, tapi kalau yang ini bercabang begitu. Yang apa namanya? Bentuknya seperti cabang pohon gitu ya. Kalau yang ini dia bersudut. Jadi ke sini alirannya beloknya langsung bersudut gitu ya. Ini juga bersudut. Ini juga pola sungainya adalah rektangular. Polanya teratur ya, bersudut begitu. Nah, nanti kalau kalian lihat, misalnya ini ya, di sini, ini polanya, ini misalnya, polanya teratur atau tidak ini? Tidak ya, ini bahkan ukurannya beda-beda. Nah, nanti kalau untuk identifikasi objek yang ini, misalnya polanya seperti apa, tulis aja di situ teratur atau tidak teratur. Gitu. Kemudian selanjutnya, maaf, yang ini contoh ya. Ini polanya yang atas sama yang bawah, garis pantainya kan beda. Polanya ini tidak teratur juga. Selanjutnya adalah tekstur. Tekstur ini halus dan tidaknya sebuah objek yang kita lihat di citra penginderaan jauh. Contohnya ini. Ini kira-kira halus atau tidak? Teksturnya ada teksturnya ya ini ya. Kayak bersayat-sayat gini. Ini teksturnya tidak halus atau tidak rata. Yang sebelah sini yang warna hijau ini ya. Beda dengan yang warna putih. Ini dia lebih halus. Teksturnya lebih halus. Gitu ya. Jadi kalau tekstur tentang halus atau kasarnya objek yang kalian lihat di citra penginderaan jauh. Gitu ya. Jelas? Kemudian selanjutnya adalah situs. Situs ini adalah lokasi atau tempat keberadaan dari objek. Kalau kita mengidentifikasi objek yang ini adalah wilayah ini ya, yang kota-kota ini, maaf, kota-kota ini adalah apa? Tambak ya, tambak. Tambak itu kalian bisa mengidentifikasi ini tambak karena melihat situsnya atau lingkungannya. Ini lingkungan apa? Daerah muara. Berarti ini adalah tambak gitu. Selanjutnya adalah asosiasi. Asosiasi ini adalah objek lain yang ada di sekitar objek yang kalian identifikasi, gitu ya, yang dia nanti jadi penciri dari objek tersebut. Misalnya, ini adalah stasiun ya, nah, karena ada tulisannya ya. Ini adalah objek stasiun. Asosiasinya apa? Berarti kalian lihat objek lain yang ada di situ yang menjadi penciri dari objek yang kalian identifikasi, yaitu ini ada apa namanya, kereta ya, yang panjang ini adalah kereta gitu ya. Demikian apa namanya video kali ini yang menjelaskan tentang unsur interpretasi. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.